Ananda semua. Selamat pagi. Salam sehat. Kembali bertemu kita pagi ini pada pembelajaran matematika. Tetap Ibu ingatkan, jangan menjadi beban atau momok setiap kita belajar matematika. Nah, kita tetap masih pada sifat-sifat pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Masih sambungan dari minggu kemarin, sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, Ananda semua, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa lebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda yang Ibu sayangi, sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat ada 3. Nah, sebelumnya apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk pada garis bilangan. Nah, Ananda semua, sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 3. Ya, komutatif, asosiatif, distributif. Nah, kita lihat untuk komutatif. Nah, contoh misal Ibu buat negatif 7 kali 5 sama dengan 5 kali negatif 7. Nah, ingat kemarin sudah Ibu katakan bahwa komutatif adalah pertukaran tempat. Yang di belakang jadi di depan nih, ya, jadi di depan. Yang di depan jadi di belakang. Nah, dengan hasilnya sama, ya. Nah, yang kedua asosiatif. Nah, Ibu lihat, Ibu buat contoh ini 3 kali buka kurung negatif 4 kali 5 sama dengan 3 kali negatif 4 kali 5. Nah, asosiatif artinya pengelompokan. Nah, kelompok yang pertama Ibu kelompokkan negatif 4 dan 5. Nah, kemudian Ibu kelompokkan lagi 3 dengan negatif 4. Ya. Nah, hasilnya sama. Nah, kerjakan yang di dalam kurung negatif 4 kali 5 negatif 20. Negatif kali positif hasilnya negatif. Nah, berarti 3 kali negatif 20 sama dengan 3 kali negatif 4 negatif 12 kali 5. Hasilnya positif kali negatif sama dengan negatif kali positif, hasilnya sama-sama negatif 60. Nah, kalau hasilnya sama berarti berlaku sifat tersebut. Nah, satu lagi untuk sifat distributif. Nah, sifat distributif artinya penyebaran. Ya, kalau pada minggu yang lalu untuk penjumlahan tidak berlaku sifat distributif. Pada penjumlahan hanya 2 sifat yang berlaku. Ya. Komutatif dengan asosiatif. Nah, untuk perkalian berlaku 3. Komutatif, asosiatif, distributif. Nah, untuk distributif Bu buat contoh 5 kali buka kurung negatif 6 tambah 8. Ya. Kita sebarkan. Berarti 5 kali negatif 6 nih tambahnya dari sini. Nah, ini tambah 5 kali negatif 5 kali 8. Ya, ulang. 5 kali negatif 6 ini tambah 5 kali 8. Nah,
5-nya tetap, kalinya tetap, negatif 6 tambah 8 hasilnya 2. Ya. Terus 5 kali negatif 6 hasilnya negatif 30. Ingat, positif kali negatif hasilnya negatif. Ditambah 5 kali 8, 40. Nah, 5 kali 2, 10. Negatif 30 tambah 40 hasilnya 10 juga. Nah, jadi distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh yang pertama, ya, terhadap penjumlahan maksudnya tanda tambah dalam kurungnya, ya. Nah, artinya rumusnya bahwa A kali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Itu dia rumusnya ya, Nak. Nah, untuk contoh yang kedua. Nih Ibu buat contoh yang kedua terhadap pengurangan nih. Distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, misalnya 3 kali buka kurung 6 kurang 5 tutup kurung sama dengan nih 3 kali 6 kurang ya, jangan lagi tambah. Kalau tadi di atas terhadap penjumlahan, yang contoh berikutnya terhadap pengurangan. Kurang 3 kali 5. 3 kali 6 hasilnya 18. Kurang 3 kali 5 hasilnya 15. 3 kali 6 kurang 5, 1. 3 kali 1, 3. 18 kurang 15, 3. Nah, berarti rumusnya A kali buka kurung B kurang C sama dengan A kali B ini kurang A kali C. Ya, Ananda semua. Nah, jadi untuk perkalian berlakulah 3 sifat: komutatif, asosiatif, distributif. Ya, distributif ada 3. Nah, kalian perhatikan contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, Ananda semua ingat, di dalam belajar sifat-sifat ini kalian harus menguasai ada 4 ya, 4 tanda yang harus kalian hafal ya. Positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Atau supaya lebih mudah kalian mengingat, 2 tanda yang sama ya, positif kali positif sama ya. Negatif kali negatif sama kan, menghasilkan positif nih. Ya. Tapi 2 tanda yang berbeda nih, positif kali negatif, negatif kali positif menghasilkan negatif. Paham ya? Itu mengingat lebih mudah. 2 tanda yang sama, positif positif, negatif negatif, jika dikalikan hasilnya positif. Ya. 2 tanda yang berbeda nih, positif positif negatif dengan negatif positif menghasilkan negatif. Nah, supaya contoh yang tadi bisa kalian pahami. Ya, bisa kalian pahami. Nah, supaya lebih mempermudah nanti ada contohnya. Latihan kamu, ya. Tapi yang 4 ini, yang 4 ingat, ini semua harus hafal, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku pada pembagian? Kita buat contoh, misalnya Ibu buat 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, 3 bagi 9 berapa? Apakah hasilnya 3 juga? Tidak. Nah, jika jawaban tidak sama, maka sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian.
Ya, Ananda semua tidak berlaku pada pembagian. Oke. Nah, Ananda yang Ibu sayangi, bagaimana pembagian pada sifat asosiatif? Nah, tuh Ibu buat contoh. 12 bagi buka kurung 6 bagi 3. Ya. Dalam kurung ini hasilnya 2. Berarti 12 bagi 2. Ini dia. Hasilnya 6. Nah, kalau kita buat ke dalam asosiatif ya. Nah, kita kelompokkan tadi kelompok pertama 6 dan 3. Sekarang 12 dengan 6, kelompok yang berbeda. Bagi 3. Nah, 12 bagi 6, 2. Bagi lagi 3. Apakah 2 bagi 3 itu hasilnya 6? Tidak. Nah, jika jawaban tidak sama, maka sifat asosiatif tidak berlaku pada pembagian. Nah, jadi ingat Ananda semua bahwa untuk sifat perkalian pada bilangan bulat itu 3 sifat berlaku. Komutatif berlaku, asosiatif berlaku, distributif berlaku. Tapi ya, pada pembagian sifat komutatif, asosiatif, distributif tidak berlaku. Ingat ya. Oke Ananda semua, nanti supaya lebih memahami ada latihan Ibu berikan. Ya, Ibu rasa pembelajaran matematika kali ini cukup sampai sekian. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan tanya Ibu. Ya, boleh dijapri. Nah, semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Nah, atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Sehat selalu, jaga prokes. Tetap menjalankan prokes. Oke Ananda semua, sampai ketemu lagi. Dadah.